Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Para mahasantri, marilah kita melaksanakan ta'limul afkar kitab Qawi Utuyan dalam keadaan seperti ini, yaitu daring atau online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah atau virus ini dan keadaan kita menjadi normal kembali. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai pengajian kita, kitab Qawi Utuyan, dan kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ilmu kita nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila sunnah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke pembahasan syu'bah yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nazim wahfaz huquqal ahli wal awladi anfiq wa'allimhum fadhaka muhattamu. Wa syu'batu sittun, utawi syu'bah yang ke-60 iku hifdhu huquqi zaujati wal aulad, yaitu menjaga hak-hak pasangan, hak-hak istri terutama ini, wal aulad dan anak-anak. Ini terkait dengan hak para istri dan hak anak-anak yang menjadi kewajiban kepala rumah tangga. Dalam konteks ini adalah seorang suami atau laki-laki. Fayajibu maka wajib ala rajuli ing atasi laki-laki, wajib bagi laki-laki, bagi suami atau bagi bapak, apa nafaqatu zaujatihi, memberi nafkah kepada istrinya, bitamkin tam, kelawan tamkin yang sempurna, bihasbil qadril laiqi, dengan kira-kira ukuran yang layak, bihi kelawan rajul. Wahia utawi nafaqah iku muqaddaratun, ditentukan fil qillati wal kathrati bi'tibari sarihi wa isarihi wa tawassutihi. Jadi nafkah itu ditentukan sedikit atau banyaknya, itu semua adalah bi'tibari isarihi wa isarihi wa tawassutihi. Jadi ditentukan bi'tibari isarihi, yaitu dalam kelawan milang-milang melarati rojul, artinya dalam kondisi rojul itu punya atau tidak. Kalau isar berarti dalam kondisi ya memang miskin atau melarat atau tidak punya, ya berarti kewajibannya ya tergantung sesuai dengan apa yang dia miliki, apa yang dia keadaan kondisinya. Wa isarihi, dan kemudahannya atau sugihnya, wa tawassutihi, dan sederhananya. Wala tasbutu nafqatuha, dan kewajiban nafkahnya atau hak nafkah bagi istri itu tidak gugur bimudhi zaman, kelawan lewatnya zaman, bila infakin, kelawan tanpa nafkah, bal akan tetapi tasiru menjadi apa nafkah ikut dainan ing, ya, tasiru menjadi apa nafkah dainan ing hutang alar rojuli, bagi seorang laki-laki tadi yang punya tanggungan istri sama anak-anak tadi. Lianna nafaqata zaujati, karena sesungguhnya nafkah atau nafkah bagi istri muawadhah itu sebagai ijol-ijolan fi muqabalati tamkini, yang dalam muqabalati tamkin bi khilafi nafaqatil qarib. Ini berbeda dengan nafkah terhadap kerabat. Jadi nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya ini berbeda dengan nafkah seseorang kepada saudara atau kerabatnya.
Fa innaha moko sesungguhnya nafaqatul qarib, yaitu nafkah terhadap kerabat, ikut tasbutu bidzalika li annaha muawanatun. Jadi seiring berjalannya waktu itu bisa gugur kalau nafkah terhadap kerabat. Karena kenapa? Karena sifatnya hanya muawanah, yaitu bantuan. Sementara kalau terhadap istri maka sifatnya adalah muawadah tadi, muawadah, yaitu sebagai ijol-ijolan. Istri harus taat ke suami, maka suami konteksnya ya harus wajib memberi nafkah kepada istri. Kalau belum ada maka itu, kalau dia tidak menafkahi maka itu menjadi hutang bagi suami. Ya nanti nafkah itu akan dituntut kelak. Lalu kita lanjutkan. Wa yajibu 'alar rajuli ayyuban. Wa yajibu lan wajib 'alar rajuli ing atase rajul ayyuban halimali. Maksudnya wajib juga bagi laki-laki, bagi suami. Yang menjadi kewajiban adalah opo ta'limu zaujatihi, mengajarkan kepada istrinya ma ing sesuatu tahta juga butuh sopo zauja ilaihi kepada ma rupani min furudil ibadah, saking ibadah-ibadah wajib, fardu-fardunya ibadah wa sunaniha dan sunnah-sunnahnya, min toharotin termasuk toharo, wa sholatin sholat, wa zakatin zakat, wa shaumin puasa, wa hajjin dan haji. Wa ma yata'allaqu bil haidhi. Yang juga penting adalah suami itu berkewajiban mengajarkan kepada istri sesuatu yang terkait dengan urusan haid, urusan datang bulan. Walaisa lahu darbuha. Nah, walaisa lan ora lahu beriku hak bagi rajul apa darbuha memukul istri ala tarki sholati wa nahwiha min huquqillah. Jadi kalau ada istri yang na'udzubillah meninggalkan sholat, maka suami ini tidak berhak untuk memukul istrinya. Ini termasuk hak-haknya Allah, artinya hak-hak Allah yang lain. Umpama istri tidak mau puasa dan seterusnya, maka suami tidak berhak memukul. Khilafan li Ibnul Barizi. Ya, pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Ibnu Al-Barizi. Ya, menurut Ibnu Al-Barizi, maka kalau istri meninggalkan sholat maka suami boleh memukul. Tapi ini dalam konteks ini, di dalam kitab ini tidak boleh. Bal akan tetapi yaktasiru alal amri bi khilafi huquqi nafsihi. Jadi cukup dengan memerintahkan. Bal yaktasiru alal amri, bal akan tetapi yaktasiru cukup alal amri ing atasi memerintah. Jadi cukup untuk menyampaikan, memerintah, ngajak sholat, tapi tidak boleh untuk memukul. Bi khilafi huquqi nafsihi, ini berbeda dengan hak dirinya. Artinya kalau ada hak-haknya suami tidak ditunaikan oleh istrinya, ini terkait dengan itu maka beda. Wahia utawi piro-piro hak huquqi nafsihi iku siyanatu nafsiha. Jadi yang termasuk hak-hak bagi suaminya, ini yang menjadi kewajiban istri. Istri itu harus siyanatu nafsiha, yaitu menjaga dirinya. Min antuti'a farfishahu ghairuhu. Jadi agar tidak ada orang lain yang mohon maaf melakukan atau mengumpuli istrinya. Ini istri harus bisa menjaga diri, jangan sampai berbuat zina. Wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin. Dan istri harus ihtijab itu menutup, berhijab dari pandangan laki-laki yang lain. Li syai'in min badaniha, li syai'in terhadap sesuatu min badaniha dari badannya istri. Jadi tidak boleh buka-bukaan lalu dilihat orang lain yang bukan suaminya. Ini menjadi masalah dan itu adalah dosa. Karena itu di samping itu memang perintah Allah untuk menutup aurat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan seterusnya al-ayah itu. Jadi li syai'in min badaniha mimma yahrumu nadhruhu. Jadi maksudnya badan yang mana yang tidak boleh dilihat? Ya, yang memang haram untuk melihatnya. Berarti yang termasuk aurat. Auratnya tidak diumbar ke orang lain, kan begitu. Wa tarku mutalabatiha lahu. Dan istri tidak boleh menuntut terhadap suami bima fauqal hajjah, bima kelawan sesuatu fauqal hajjah yang melampaui kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan sudah tercukupi lalu istri menuntut yang terlalu bahkan di luar kemampuan suami, ini
menjadi masalah gitu loh. Ini tidak boleh jadinya. Wa ta'affufuha, dan menjaga. Jadi istri itu harus punya sifat iffah. Kalau orangnya berarti afifah, punya sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Antanawulil malil haram, dari memperoleh harta yang haram. Fayajuzu, maka boleh opo dorbuha, memukul istri, bitar kitil kal hukuk, kalau istri itu meninggalkan hak-hak ini yang menjadi kewajiban istrinya terkait dengan haknya suami gitu loh. Ini boleh pukul, tapi ya pukulannya jangan pukulan yang membahayakan. Tetap harus diperhatikan pukulan yang bisa mengingatkan, bukan pukulan yang membahayakan, apalagi sampai mengancam jiwa. Ini jangan sampai terjadi. Wa yajibu aidan an yu'allimaha wujuba ta'ati zauji, dan suami, seorang laki-laki itu juga wajib untuk mengajarkan kepada istrinya wujuba ta'ati zaujati, wujuba ta'ati zauji, yaitu kewajiban untuk mentaati suami fi ma laisa bi maksiatin, tentunya dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah. Kalau hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah, maka tidak ada alasan istri itu harus taat. Tapi kalau terkait dengan maksiat, suaminya menyuruh istrinya mencuri atau yang lain, kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah, maka istri tidak wajib mentaati suaminya. Wa yu'allimuha haramatal kidbi, dan suami juga wajib mengajarkan kepada istrinya tidak boleh melakukan dusta atau keharaman dusta, ala wujudil haidi. Maksudnya dusta di sini dalam konteks lanjutannya ala wujudil haidi awin qita'ihi. Jadi istri itu mungkin ini dalam konteks ini ya, suami harus ngasih tahu bahwa istrinya tidak boleh bohong kalau ini dalam kondisi haid atau tidak. Umpama dalam kondisi tidak haid suci, tapi kemudian istrinya mengatakan dalam kondisi haid, agar suami tidak bisa melakukan hubungan dengan istrinya, maka ini berbohong dalam konteks ini juga tidak boleh. Atau ketika haid, lalu seharusnya haid itu sudah selesai, sudah suci, tapi istrinya bilang masih belum suci dan lain sebagainya. Ini terkait dengan kewajiban dia terhadap suaminya, dan juga terkait kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat dan lain sebagainya. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya, min umuriddin, yang termasuk urusan-urusan agama. Ya. Wa yajibu 'alal aba, jadi wajib juga bagi para bapak. Apa nafqatul aulad, memberi nafkah kepada anak-anak. Idza a'sahu, apabila dalam kondisi miskin, dalam kondisi sulit sopo aulad. Jadi walaupun sudah punya anak-anaknya ini tumbuh, tapi kemudian dalam kondisi miskin. Wa ajazu, dan lemah sopo aulad anil kasbi dari melakukan pekerjaan, artinya belum punya kerjaan. Lizigorin, ya sebabnya apa? Belum kerja, lalu kemudian tidak bisa kerja sendiri karena memang sebabnya masih kecil. Au zumanatin, atau sakit lumpuh. Au jununin, naudzubillah, lalu ada yang gila. Maka ini tetap menjadi kewajiban orang tua, kewajiban bapak untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Au marodin, atau dalam kondisi sakit sehingga sakit itu menghalangi dia, anak-anak itu, untuk mencari atau untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari maisha. Wa hadhihi nafqatu, utawi iki nafqah iku la tuqaddaru, tidak dipastikan, fi kasratiha wa qillatiha. Jadi tidak bisa dipastikan banyaknya berapa, harus akal gitu, tidak bisa. Ini nanti disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, wa qillatiha, dan juga termasuk ini kuantitasnya, banyak atau sedikitnya, itu tidak bisa disamakan antara satu orang dengan yang lain. Tapi kewajiban nafkah tetap ada ketika dalam kondisi anak-anak itu tadi itu aksaru wa ajazu anil kasbi li sigharin aw zumanatin aw jununin aw maradin. Bal hiya biqadril kifayah, lain lanjutannya. Bal akan tetapi hiya utawi nafqatul aulad iku biqadril kifayah, kelawan ukuran kecukupan, ini secukupnya. Titik sampai situ. Wa takhtalifu, dan berbeda bikibaril auladi wa sigharihim wa zuhadatihim. Jadi nafkah itu juga berbeda terkait dengan kebutuhan anak-anak bikibaril aulad.
Jadi kalau anaknya sudah besar, kuliah, kebutuhannya tentu beda dengan adiknya yang masih umpama kelas 5 SD, kelas 4 SD, maka kebutuhannya akan berbeda. Lalu wazuhadatihim, kesubutan anak. Ada anak itu yang tidak terlalu senang jajan, lalu ada yang suka jajan. Warongbatihim wayajibu alaihim ta'limuhum, ini yang juga penting, kewajiban seorang ayah. Kalau tadi terkait dengan nafkah materi, maka kewajiban yang lain adalah wajib bulan wajib alaihim, ya bagi para bapak tadi, alal aba opo ta'limuhum, mengajarkan kepada anak-anak mereka al adaba fi sigharihim, mengajarkan tata krama, sopan santun, etika. Dan itu dimulai kapan? Mulai ketika anak-anak masih kecil, karena ini fondasi. Kalau kemudian akhlak, etika tidak diajarkan sejak kecil, maka nanti berat. Bukan hanya itu, lalu yang harus diajarkan juga adalah at-thaharah was-shalah, wat-thaharata was-shalah, tentang bersuci, tentang sholat. Ini sangat terkait. Karena kalau bersucinya keliru, wudunya keliru, ada yang kurang sempurna, umpama menggosok siku tapi sininya tidak dilipat cukup begini, ini kan tidak digosok begini, ya. Maka karena ayatnya adalah fausilu wujuhakum wa aydiyakum, lalu tidak masuk ke situ. Maka kalau wudhunya tidak sempurna, maka berarti bersucinya tidak sempurna, maka sholatnya nanti akan dipertanyakan. Wa amruhum bidzalika, dan tentunya kewajiban orang tua juga adalah memerintahkan kepada anak-anaknya untuk sholat yang dimulai dengan tohar ba'da tamyiz. Kalau anak-anak itu sudah memasuki usia setelah mumayyiz, sudah bisa membedakan, jadi sudah mulai diajarkan ma'atama misa berisinin. Ini kapan ini tamyiz ini? Ya kira-kira ma'atama misa berisinin, kira-kira sertani sempurnanya usia 7 tahun. Ini 7 tahun sudah. Wadharbuhum, dan orang tua ini wajib memberi peringatan, dalam konteks ini memukul kalau anak-anak itu meninggalkan kewajiban-kewajiban ini, ala tarki dzalika. Tapi ingat, mukulnya adalah mukul yang mendidik, yang bisa mengingatkan. Mukul bukan mukul yang membahayakan. Kapan itu? Fi asyri sinin, kalau anak itu sudah mencapai dalam 10 tahun. Wa tahdhiruhum, tahdhir itu menakut-nakuti, medeni, artinya mengingatkan termasuk bagaimana dampaknya, bahayanya, itu ada tahdhir. Minal kibbi, jadi orang tua itu wajib mengingatkan anak-anaknya agar anak-anaknya tidak melakukan dusta, bohong, wal fujur, dan lacun, wal fahsya, dan apa istilahnya, perilaku dan juga perkataan yang buruk, wasariqat, dan juga wasariqati, dan juga mencuri, bahwa mencuri itu tidak baik, bahwa lidzalika minal manhiyat, dan lain sebagainya yang termasuk larangan-larangan di dalam agama. Sampai situ titik. Wa minal huquqi, dan iku termasuk hak bagi anak, tahsinu ismihim, utawi memperbagus nama mereka. Jadi kalau jadi orang tua itu, ketika anak lahir, termasuk kewajiban orang tua itu adalah memberi nama yang baik. Jangan sampai anak itu diberi nama yang asal-asalan, karena dalam nama itu ada doa, terselip doa dari orang tua. Ibtidaan wa taghyiran. Ibtidaan wa taghyiran itu maksudnya begini. Ketika di awal, ketika anak lahir tadi, maka diberi nama yang baik. Umpama ada orang yang tidak paham, lalu orang tua tidak paham, diberi nama ngawur, lalu ternyata kemudian maknanya jelek. Umpama ada orang yang tidak paham, dikira semua lafaz yang di Al-Quran itu mesti artinya baik. Tiba-tiba anaknya diberi nama rojim, umpama rojim. Apa artinya rojim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Rajim itu artinya yang terkutuk. Nah, kemudian pas besar anaknya belajar bahasa Arab. Nama saya kok rajim? Protes ke orang tuanya. Maka orang tua itu ya wajib mengganti nama anaknya. Maka taghyir di sini dalam konteks mengganti dari nama yang tidak baik menjadi nama yang baik. Menjadi nama yang baik. Ini terkait dengan wahdah, terkait dengan syubhah yang ke-60, yaitu kewajiban menjaga hak-hak istri dan juga anak-anak. Yang kewajiban itu ada pada suami dan ada pada bapak dari anak-anak itu. Mudah-mudahan manfaat. Satu syubhah, yaitu syubhah yang ke-60 ini, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah.
Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.